Orang sering berkata bahwa bagian paling menyakitkan dari sebuah perceraian adalah kehilangan pernikahan itu sendiri. Namun bagiku, hal yang paling menakutkan justru terjadi setelah semua surat-surat selesai ditandatangani. Tepat 7 hari setelah putusan hakim. Saat aku baru saja duduk untuk menikmati tegukan kopi pertama di villa megahku. Gerbang rumahku digedor dengan brutal. Seolah hendak merobohkan seluruh kompleks. Brak, brak, brak. Aku melangkah ke balkon dan terpaku. Di depan gerbang bukan hanya mantan ayah mertuaku. Di belakangnya ada ibu mertua. Kakak ipar. Kerabat dari kedua belah pihak. Dan bahkan beberapa pria berbadan tegap yang membawa palu serta linggis. Mantan ayah mertuaku menunjuk lurus ke arah villa dan berteriak. Anakku sudah bercerai. Rumah ini harus menjadi milik keluarga kami. Kalau hari ini kalian tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami. Para tetangga mulai berdatangan. Berkerumun di kedua sisi jalan. Semua orang mengira aku akan panik. Semua orang menunggu untuk menyaksikan pertengkaran hebat. Tapi tidak. Aku hanya tersenyum tipis. Dengan tenang turun ke lantai 1. Membuka sendiri gerbangnya. Lalu menyaksikan seluruh keluarga mereka, melangkah masuk ke dalam villa, senilai 40 miliar rupiah itu. Seolah-olah tempat ini sudah lama menjadi milik mereka. Tanpa satupun penolakan. Tanpa satupun perdebatan. Baru setelah semua orang memenuhi ruang tamu, aku perlahan mengambil ponselku dan menekan sebuah nomor. Kurang dari 3 menit kemudian, ketika seorang pria yang keluar dari mobil yang baru berhenti di depan gerbang, menyapaku dengan sebutan Ibu Alia. Seluruh keluarga mantan suamiku serempak memucat, lalu mereka sadar. Orang yang paling menakutkan dari awal hingga akhir bukanlah aku. Orang sering berpikir bahwa begitu surat cerai ditandatangani, segalanya akan berakhir. Namun, hidupku membuktikan sebaliknya. Beberapa pernikahan memang disegel oleh sebuah tanda tangan. Tetapi keserakahan manusia tidak pernah berhenti di situ. Semua bermula pada suatu pagi di awal musim kemarau. Langit biru jernih yang ganjil. Sinar matahari yang lembut menyelinap di antara sela-sela daun pohon flamboyan yang ditanam di sepanjang jalan menuju kompleks Villa Kencana di pinggiran Bandung. Suasananya begitu hening sampai aku bisa mendengar cicitan burung kutilang di pagar kembang sepatu di halaman depan. Kelopak-kelopak bunga merah itu perlahan berguguran ditiup angin, menutupi jalan setapak beraspal yang bersih seperti sebuah lukisan. Sudah sangat lama aku tidak merasakan kedamaian seperti ini. 7 hari. Tepat 7 hari sejak aku dan Dharma resmi menyelesaikan proses perceraian kami. 8 tahun menjadi suami istri. Hampir 3.000 hari makan bersama. Tinggal bersama. Membangun rencana-rencana yang kukira akan berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, semua itu hanya terangkum dalam beberapa lembar kertas berstempel merah dari pengadilan. Saat memegang surat putusan cerai di tangan, aku tidak menangis. Bukan karena aku lebih kuat dari orang lain, tapi karena air mataku sudah lama mengering. Mengering melalui malam-malam menunggu suami pulang dengan bau alkohol yang menyengat. Melalui penemuan-penemuan bahwa uang di rekening menghilang tanpa penjelasan. Melalui saat-saat aku diam-diam membayar utang-utangnya yang dia ambil untuk membantu keluarga dari pihak ayahnya. Yang paling membuatku sakit hati bukanlah jumlah uangnya, melainkan setiap kali aku bertanya. Dharma selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Mereka orang tuaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka. Aku tidak pernah menentang untuk membantu orang tua. Jika mereka benar-benar dalam kesulitan, aku bersedia melakukan lebih dari itu. Tapi bantuan itu perlahan berubah menjadi kewajiban. Lalu kewajiban itu menjadi hal yang lumrah. Orang tua Dharma mulai menganggap uangku sebagai uang putra mereka. Adik ipar membuka butik dan gagal. Aku yang menanggung kerugiannya. Paman Dharma berinvestasi dan merugi. Aku yang membayar. Ayah Dharma ingin membeli mobil baru.
Dharma datang lagi padaku. Setiap kali dia selalu berkata, "Kamu istriku. Keluargaku ya. Keluargamu juga." Dulu aku percaya. Percaya sampai tidak pernah berhitung. Hanya ketika perusahaanku mengalami gejolak, aku baru sadar bahwa satu-satunya orang yang mengkhawatirkanku adalah diriku sendiri. Keluarga Dharma tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Mereka hanya bertanya, "Bulan ini masih bisa kirim uang?" Kan pertanyaan itu bagai pisau yang memutus semua yang pernah kupertahankan. Setelah berbulan-bulan berpikir, aku mengajukan gugatan cerai. Dharma tidak menahan. Mungkin dia sendiri juga mengerti bahwa di antara kami tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Pembagian harta Gonogini berlangsung cepat karena hampir semuanya memiliki surat-surat yang jelas. Mobil SUV yang masih dia gunakan menjadi miliknya. Simpanan bersama dibagi dua. Sedangkan villa tempatku tinggal ini adalah hak milikku sepenuhnya. Villa ini kubeli 3 tahun sebelum aku menikah. Kala itu, aku menjual sebagian saham di perusahaan rintisan teknologi yang kudirikan sendiri. Cipta Digital Solusi. Setelah bertahun-tahun begadang, bekerja hingga kelelahan, barulah aku mampu membeli rumah ini. Setiap batu bata, setiap daun jendela, setiap pohon di taman ini adalah buah dari jerih payahku sendiri. Bahkan Dharma pernah berkata kepada teman-temannya, "Ini rumah istriku." Namun, manusia terkadang berubah lebih cepat dari cuaca. Setelah bercerai, dia mulai diam menghadapi kata-kata orang tuanya. Dan kebisuan itulah yang mengawali tragedi terbesar dalam hidupku. Pagi itu, aku membuat secangkir kopi panas untuk diriku sendiri. Lalu duduk di dekat jendela kaca memandangi taman. Jam dinding baru saja menunjukkan pukul 09. Ling-ling. Asisten rumah tangga sedang memangkas semak-semak asoka di halaman. Sistem penyiram otomatis baru saja menyala. Percikan air kecil berkilauan di bawah sinar mentari pagi. Pemandangan itu begitu damai sampai aku berpikir akhirnya hidup memberiku sedikit ketenangan. Tapi kemudian, brakka suara yang sangat keras terdengar dari arah gerbang utama. Cangkir kopi di tanganku bergetar. Diikuti oleh serangkaian gedoran keras yang beruntun. Brak brak brak. Suara logam beradu yang memekakan telinga merobek suasana tenang di seluruh kompleks. Asisten rumah tangga berlari masuk dengan panik. "Ibu." Di depan gerbang banyak sekali orang. Aku perlahan berdiri. Entah kenapa, firasat aneh muncul di benakku. Aku berjalan ke balkon lantai 2, dan hanya dengan melihat ke bawah, semua dugaanku menjadi kenyataan. Di depan gerbang besi hitam setinggi hampir 3 meter itu, lebih dari 10 orang berdesakan. Yang paling depan adalah mantan ayah mertuaku, Pak Hartono. Beliau mengenakan kemeja putih yang sudah lecek. Tangannya memegang sebatang tongkat kayu besar, terus-menerus menghantamkannya ke gerbang. Di sebelahnya berdiri ibu mertua. Wajahnya masam penuh amarah. Di belakang mereka ada adik laki-laki Dharma, kakak ipar, 2 paman, dan beberapa pemuda berbadan tegap yang belum pernah kulihat. Ada yang bahkan membawa linggis dan palu. Suara Pak Hartono menggema di sepanjang jalan. "Alia, buka pintunya sekarang. Aku tahu kamu di dalam. Kamu pikir setelah cerai bisa seenaknya memiliki rumah ini." Keributan itu dengan cepat menarik perhatian para tetangga. Gerbang-gerbang di sekitar mulai terbuka sedikit. Banyak orang yang melihat dari balkon mereka. Beberapa orang yang sedang berjalan pagi juga berhenti. Hanya dalam beberapa menit, di depan rumahku sudah ada hampir 30 orang yang penasaran menonton, melihat semakin banyak orang. Pak Hartono semakin keras berteriak. Dia menunjuk ke arah villa lalu membentak. "Putraku sudah tinggal di rumah ini selama 8 tahun. Dia harus mendapat bagian hari ini. Kalau kamu tidak menyerahkan kuncinya, jangan salahkan kami." Ibu mertua langsung menimpali.
Jangan pikir punya uang bisa berbuat sesuka hati. Kamu sudah mengambil 8 tahun masa muda putraku. Villa ini setidaknya harus dibagi 2. Aku berdiri di balkon. Diam-diam menatap setiap wajah yang kukenal. Orang-orang yang selama 8 tahun kuanggap sebagai keluarga. Satu persatu. Tak ada yang bertanya bagaimana aku hidup setelah bercerai. Tak ada yang bertanya apakah aku sakit hati. Satu-satunya yang mereka pedulikan adalah villa di belakangku. Aku tersenyum tipis. Senyuman yang sangat ringan. Cukup untuk membuatku mengerti bahwa hari ini semua topeng akan jatuh. Pukulan tongkat Pak Hartono masih terus menghantam gerbang besi. Setiap hantaman yang bergema membuat burung-burung yang hinggap di pepohonan depan rumah terkejut dan terbang berhamburan. Suasana damai kompleks perumahan itu dalam sekejap tergantikan oleh teriakan, bisik-bisik, dan tatapan penasaran para tetangga yang berjejer di kedua sisi jalan. Dari balkon lantai 2, aku memandang ke bawah untuk waktu yang lama. Bukan karena takut, tetapi karena aku ingin melihat dengan jelas wajah-wajah yang pernah memanggilku bagian dari keluarga. Ayah mertuaku masih menjadi yang paling vokal. Pak Hartono menghentakkan tongkatnya ke lantai batu, menunjuk lurus ke pintu utama dan berteriak, "Alia, jangan pikir bersembunyi di dalam sana akan menyelesaikan masalah. Hari ini kami datang untuk mengambil apa yang menjadi hak putra kami." Di sebelahnya, ibu mertuaku melipat tangan di dada. Wajahnya penuh dengan ekspresi kemenangan. "Cerai ya cerai. Tapi harta yang didapat selama 8 tahun harus dibagi. Putraku sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Masa harus pergi dengan tangan kosong?" Aku sedikit menyunggingkan bibir. Jika ibu benar-benar percaya seperti itu, mungkin ibu tidak pernah membaca satupun dokumen selama 8 tahun terakhir. Sejak hari pernikahan, villa ini hanya atas namaku. Itu bukan rahasia. Hanya saja mereka tidak pernah mau menerima kenyataan. Asisten rumah tanggaku berdiri di belakangku. Kedua tangannya saling menggenggam erat. "Ibu, kita panggil polisi saja." "Iya." Aku menggeleng. "Belum. Biarkan mereka bicara sampai puas." Dia menatapku dengan heran. Mungkin bahkan orang luar pun tidak mengerti mengapa aku bisa tetap setenang ini. Aku menarik napas dalam-dalam lalu menuruni tangga. Suara sepatu hak tinggiku yang mengenai setiap anak tangga marmer menggema di dalam rumah yang luas. Ruang tamu masih serapi biasanya. Set sofa berwarna krem ditempatkan di tengah ruangan. Di atasnya tergantung lampu kristal yang memantulkan sinar matahari menjadi ratusan kilau cahaya kecil. Lukisan cat minyak yang tergantung di dinding adalah hadiah yang kuberikan pada diriku sendiri setelah berhasil menandatangani kontrak besar pertama perusahaanku. Segala sesuatu di rumah ini terkait dengan tonggak sejarah yang telah kubangun sendiri. Tidak ada satu barang pun yang merupakan hasil pemberian dan tidak ada satu pun yang berasal dari keluarga suamiku. Aku berjalan ke panel kontrol di dekat pintu. Jariku dengan lembut menyentuh tombol buka kunci. Suara klik pelan terdengar dan kedua daun gerbang besi yang berat itu perlahan terbuka. Di luar, kerumunan itu serentak terdiam. Mungkin mereka sudah bersiap untuk adu mulut, bahkan bentrokan fisik. Tetapi mereka tidak menyangka aku akan proaktif membuka pintu. Pak Hartono tertawa keras. "Lihat, akhirnya tahu diri juga." Dia menoleh ke orang-orang yang datang bersamanya. Mengangkat dagu dengan angkuh. "Sudah kubilang, kita bersikap tegas. Dia pasti akan menurut." Ibu mertua juga tertawa. "Tahu begini? Kita datang lebih pagi." Belum sempat aku mengatakan sepatah kata pun. Seluruh keluarga mereka berbondong-bondong masuk ke halaman. Tidak ada yang meminta izin. Tidak ada yang menyapa. Mereka berjalan lurus melewati taman seolah-olah kembali ke rumah mereka sendiri. Adik Dharma bersiul saat melihat mobil mewah yang terparkir di garasi. "Wah, mobil ini kalau dijual lumayan juga." Istrinya langsung berbisik. Tapi cukup keras untuk didengar semua orang.
Kalau bagi harta, mobil ini juga harus dihitung. Aku hanya berdiri diam di teras. Sinar matahari pagi menyinari taman dengan warna kuning pucat. Semak-semak asoka yang baru disiram masih meneteskan embun yang berkilauan. Pemandangan yang indah dan damai itu sangat kontras dengan keserakahan yang terpancar dari setiap wajah yang melintas. Pak Hartono berjalan sambil menunjuk-nunjuk. Halaman seluas ini nanti bisa untuk parkir 3 atau 4 mobil. Ibu mertua melihat deretan tanaman hias yang dipangkas rapi lalu nyeletuk. Menyewa tukang kebun pasti mahal. Kakak ipar perempuan tersenyum. Tenang saja, Bu. Nanti kita berhentikan semua. Kita urus sendiri. Ucapan itu membuatku tak bisa menahan tawa. Mereka membicarakan masa depan rumah ini tepat di depanku. Seolah-olah pemilik aslinya tidak ada. Memasuki ruang tamu. Mata semua orang langsung berbinar. Ibu mertua meraba sofa impor. Empuk sekali. Lalu dia menoleh ke putri bungsunya. Yang ini kita simpan. Adik ipar berjalan ke piano putih yang diletakkan di dekat jendela. Anakku sedang belajar piano. Nanti ini pindahkan ke rumahku saja. Ya. Kakak ipar perempuan menaiki tangga. Sambil berjalan, dia berkata kepada suaminya. Kamar yang menghadap selatan banyak cahayanya. Kita pakai kamar itu saja. Pak Hartono berdiri di tengah ruang tamu sambil memegang tongkatnya. Dia melihat sekeliling lalu mengangguk-angguk. Ruang salat pindah ke lantai 3. Lantai 1 ini kita renovasi untuk menerima tamu. Diskusi mereka terdengar terus-menerus. Tidak ada satupun yang meminta pendapatku. Mereka membagi-bagi setiap ruangan. Setiap barang. Setiap sudut halaman seolah-olah sedang merencanakan pindah rumah. Di tengah semua itu, Dharma tetap diam. Dia berdiri di dekat pintu masuk. Matanya melirik sekilas ke arahku. Lalu dengan cepat menunduk. Dari awal hingga akhir, dia tidak mencegah orang tuanya. Juga tidak mengatakan kepada mereka bahwa villa ini adalah aset pribadiku. Kebisuan itu lebih menyakitkan daripada segala penghinaan. Itu menunjukkan bahwa dia telah memilih untuk berpihak pada keluarganya meskipun tahu mereka salah. Di luar gerbang, semakin banyak orang penasaran yang berkumpul. Beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ada yang berbisik. Katanya rumah ini baru saja cerai. Tidak tahu siapa yang benar. Siapa yang salah? Seorang bapak tua menggelengkan kepala. Bagaimanapun juga, tidak seharusnya membawa seluruh keluarga seperti ini. Aku mendengar semuanya. Tapi wajahku tetap tenang. Asisten rumah tangga di sampingku bertanya pelan. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Aku melihat jam dinding. Jarum menit baru saja melewati angka 12. Tepat waktu sesuai perhitunganku. Aku tersenyum sangat tipis. Persilakan mereka duduk. Asisten rumah tangga itu membelalakan matanya. Ibu serius mempersilakan mereka. Tentu saja. Datang dari jauh. Pasti lelah. Pak Hartono mendengarnya dan mencibir. Nah, begitu baru benar. Kalau tahu diri seperti ini, semua akan lebih mudah. Aku tidak menjawab. Hanya perlahan mengambil ponsel yang tergeletak di meja kopi. Layarnya menyala. Jariku berhenti sejenak di sebuah nomor telepon yang sudah lama tersimpan. Itu adalah orang yang tidak pernah kupikir harus kuhubungi dalam situasi seperti ini. Tapi hari ini, sudah saatnya kebenaran diungkapkan dengan bukti. Bukan dengan perdebatan. Aku dengan lembut menekan tombol panggil. Di ujung sana, telepon hanya berdering sekali, lalu diangkat. Aku tidak banyak bicara. Hanya dengan tenang berkata, Anda sudah boleh datang sekarang. Setelah itu, aku menutup telepon. Meletakkannya kembali di meja. Dan menuang secangkir teh panas lagi. Sementara seluruh keluarga mantan suamiku masih asyik berdiskusi siapa yang akan menempati kamar mana,
Tidak ada yang menyadari bahwa hanya dalam beberapa menit, pintu villa ini akan terbuka untuk kedua kalinya. Dan kali ini, orang yang masuk akan membuat semua senyum kemenangan di wajah mereka lenyap. Ruang tamu seluas hampir 100 meter persegi itu perlahan menjadi riuh. Suara orang berbicara dan tertawa. Suara langkah kaki naik turun tangga. Suara pintu kamar dibuka dan ditutup terus-menerus membuat villa yang tadinya tenang seperti berubah menjadi pasar kecil. Aku duduk di kursi tunggal dekat jendela kaca, memandang ke taman. Di atas meja, secangkir teh masih mengepulkan asap. Aroma teh melati yang lembut menyebar di udara. Sangat kontras dengan kekacauan yang terjadi di sekitarku. Asisten rumah tangga berdiri di belakangku. Sedikit membungkuk. Ibu. Mereka naik ke lantai 2. Aku hanya mengangguk pelan. Biarkan saja. Dia menatapku dengan penuh kebingungan. Mungkin dalam pikirannya tidak ada orang yang bisa tetap tenang menyaksikan orang lain dengan seenaknya menjelajahi rumahnya seperti itu. Tapi aku tahu betul. Ada perdebatan yang tidak perlu dimenangkan dengan kata-kata. Cukup dengan kebenaran yang muncul pada waktu yang tepat. Di dekat tangga, ibu mertuaku sudah naik ke lantai 2. Dia membuka setiap pintu, melihat ke setiap kamar dengan tatapan penuh perhitungan. Kamar ini luas sekali. Balkonnya menghadap timur. Setiap pagi pasti ada sinar matahari. Dia menoleh ke kakak ipar perempuan. Kalian cocok tinggal di sini. Kakak ipar perempuan tersenyum lebar. Aku juga suka kamar ini. Sementara itu, adik Dharma membuka pintu ruang kerjaku. Di dalamnya ada rak buku setinggi langit-langit. Sebuah meja kayu mahoni besar. Dan 2 monitor komputer yang masih dalam mode siaga. Dia bersiul. Dia bekerja di sini. Aran. Lalu menoleh ke istrinya. Besok kita pindahkan semua meja dan kursinya. Kita buat ruang bermain game. Pasti bagus. Aku mendengar setiap kalimat itu, tetapi ekspresiku tetap tidak berubah. Pandanganku tertuju pada sebuah foto yang diletakkan di sudut ruang tamu. Itu adalah foto yang diambil 11 tahun yang lalu. Hari di mana aku menerima penghargaan untuk perusahaan rintisan paling inovatif. Saat itu aku baru berusia 25 tahun. Kantor hanya memiliki 4 karyawan. Komputer bekas. Meja dan kursi sewaan. Uang di rekening perusahaan tidak cukup untuk membayar gaji 3 bulan berikutnya. Ada malam-malam di mana aku dan rekan-rekanku menggelar tikar dan tidur di lantai kantor. Di musim hujan, hawa dingin dari lantai ubin menembus punggung hingga pagi. Tetapi tidak ada yang menyerah. Siang hari bertemu klien. Malam hari menulis kode program. Pernah suatu kali pukul 03.00 pagi. Seluruh tim duduk memperbaiki baris-baris kode karena harus menyerahkan produk keesokan harinya. 3 tahun kemudian, perusahaan mulai untung. Tahun kelima. Sebuah perusahaan multinasional menawar untuk membeli lebih dari 40% saham. Itulah uang besar pertama yang cukup untuk mengubah hidupku. Aku tidak membeli mobil mewah. Tidak berfoya-foya. Hal pertama yang kupikirkan adalah membeli sebuah rumah. Tempat yang cukup tenang bagi orang tuaku untuk beristirahat ketika mereka datang ke kota. Setelah hampir setengah tahun mencari, aku menemukan villa ini. Dulu tempat ini tidak seindah sekarang. Tamannya hanya memiliki beberapa pohon kecil. Kolam ikannya kosong. Banyak bagian yang rusak karena pemilik sebelumnya pindah ke luar negeri. Aku mendesain ulang semuanya sendiri. Setiap jenis tanaman dipilih sesuai musim. Deretan pohon tabebuya merah muda di depan halaman didatangkan dari Puncak, Bogor. Set meja dan kursi di teras adalah hadiah ulang tahun dari ayahku. Piano putih adalah hadiah yang kuberikan pada diriku sendiri setelah berhasil menandatangani kontrak terbesar saat itu. Dan dapur adalah tempat di mana ibuku menghabiskan puluhan sore bersamaku untuk memilih setiap ubin dan gagang lemari.
Setiap sudut kecil di rumah ini menyimpan sebagian kenangan. Tidak ada sudut yang berhubungan dengan keluarga suamiku. Sebenarnya, saat aku membeli villa ini, aku bahkan belum mengenal Dharma. Dia muncul hampir 2 tahun kemudian. Pertama kali membawanya ke rumah. Dharma berdiri lama sekali di depan taman. Dia tersenyum lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka kamu sehebat ini." Aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Aku hanya berpikir bahwa apa yang kumiliki berasal dari hari-hari kerja kerasku. Setelah menikah, Dharma pindah untuk tinggal bersamaku. Tepat sebelum hari pendaftaran pernikahan, pengacaraku telah menyiapkan dokumen lengkap yang menyatakan villa ini adalah harta bawaan sebelum menikah. Dharma membacanya dengan sangat teliti, dan dialah yang menandatangani surat pernyataan itu. Dia bahkan memegang tanganku dan berkata, "Ini adalah hartamu. Apapun yang terjadi nanti, tidak ada yang boleh menyentuhnya." Saat itu aku percaya padanya. Percaya sampai tidak pernah terpikir akan ada hari di mana dia hanya berdiri diam saat keluarganya menuntut untuk merebut rumah ini. Suara tawa dan obrolan di lantai 2 membawaku kembali ke masa kini. Ibu mertuaku baru saja turun dari tangga sambil berkata dengan keras, "Alia, kenapa ruang ganti pakaianmu banyak sekali baju nanti? Jangan lupa dibereskan. Yang masih bagus biar dipakai adik bungsu saya." Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan tatapan tenang. "Itu barang-barang saya." Dia mengangkat bahu. "Ya, nanti juga harus dibereskan. Rumah ini bukan milikmu lagi." Ucapan itu membuat beberapa kerabat mengangguk setuju. Tidak ada yang menyadari bahwa semua yang baru saja mereka tegaskan hanya berdasarkan imajinasi. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat sertifikat hak milik. Tidak ada yang tahu uang untuk membeli villa ini ditransfer dari rekening mana. Dan tidak ada yang tahu bahwa sebelum menikah, aku telah meminta pengacara untuk menyimpan semua dokumen asli mulai dari akta jual beli, bukti pembayaran, hingga surat perjanjian harta pisah. Aku melakukannya bukan karena mencurigai suamiku, tetapi karena sebagai seorang pebisnis. Aku selalu mengerti bahwa dokumen yang jelas akan membantu menghindari banyak masalah di kemudian hari. Tidak kusangka, kehati-hatian itulah yang menjadi pelindungku hari ini. Tepat pada saat itu, jam dinding berdentang pukul 10. Lin-lin, lonceng berbunyi 3 kali dengan nada berat. Bersamaan dengan itu, dari luar gerbang villa terdengar suara mesin mobil yang perlahan mendekat. Aku meletakkan cangkir tehku di meja. Sudut bibirku sedikit terangkat. Akhirnya, orang yang kutunggu telah tiba. Jam dinding di ruang tamu baru saja berdentang pukul 10. Ling-ling. Suara merdu setiap dentingan lonceng bergema di tengah rumah yang luas. Tetapi dengan cepat ditelan oleh tawa dan obrolan keluarga Dharma. Aku duduk diam di kursi tunggal dekat jendela. Sinar matahari menjelang siang menembus tirai tipis berwarna krem, menebarkan berkas cahaya lembut di lantai marmer. Di luar taman, angin sepoi-sepoi membuat permukaan kolam ikan beriak kecil. Ikan-ikan koi masih berenang dengan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan di dalam villa. Berbeda dengan kedamaian pemandangan itu, suasana di dalam rumah semakin tegang. Ayah mertuaku berdiri di tengah ruang tamu seperti pemilik sebenarnya. Dia menghentakkan tongkatnya ke lantai, perlahan mengamati setiap perabotan dengan tatapan penuh perhitungan. "Alia," katanya dengan suara pelan tapi penuh penekanan. "Masalahnya sudah sampai sejauh ini. Aku tidak mau memperbesarnya." Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. "Kamu tanda tangani surat pengalihan hak milik rumah ini kepada Dharma. Aku berjanji mulai sekarang kedua belah pihak tidak akan saling mengganggu lagi." Seluruh ruangan seketika hening. Bahkan beberapa kerabat yang sedang melihat-lihat kamar di lantai 2 pun berhenti dan menoleh ke bawah. Semua mata tertuju padaku.
Aku meletakkan cangkir tehku di meja. Suara cangkir porselen yang menyentuh permukaan kaca menghasilkan bunyi klik yang sangat kecil. Aku menatap lurus ke arah ayah mertuaku. Saya tidak bisa menandatanganinya. Alisnya berkerut. Kenapa? Karena rumah ini memang bukan hak milik Mas Dharma. Begitu kalimat itu selesai, ibu mertuaku langsung maju. Dia menunjuk ke arahku. Kamu masih mau membantah putraku sudah tinggal di sini 8 tahun. Seluruh masa mudanya ada di sini. Apa 8 tahun itu tidak ada artinya? Aku menjawab dengan tenang. Masa muda Mas Dharma bukanlah sertifikat hak milik. Suasana seakan membeku. Beberapa kerabat saling pandang. Ada yang menggelengkan kepala. Ada yang mulai berbisik. Ayah mertuaku menghantamkan tongkatnya ke lantai dengan keras. Jangan bawa-bawa hukum padaku. Aku hanya tahu ini rumah anakku. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, nanti kita bicara dengan dokumen. Dia tertawa sinis. Dokumen-dokumen apa? Kamu pikir dengan beberapa lembar kertas kamu bisa mempertahankan rumah ini? Aku tidak menjawab. Hanya menatap diam-diam ponsel yang ada di meja. Sudah hampir 10 menit sejak panggilan singkat tadi. Di seberang sana, orang itu hanya mendengar aku mengucapkan 7 kata. Anda sudah boleh datang sekarang. Selain itu tidak ada lagi. Tapi bagi penerima telepon, itu sudah cukup. Di dekat tangga, adik Dharma masih tidak peduli. Dia baru saja membuka pintu gudang sambil berteriak. Mas Dharma, aku lihat di lantai atas masih ada 2 kamar kosong. Satu untuk bapak dan ibu. Satu lagi untuk gudang. Kakak ipar perempuan tertawa menimpali. Atau buat ruang gym saja. Ibu mertua langsung setuju. Benar juga. Rumah seluas ini harus dimanfaatkan. Ucapan-ucapan itu membuat beberapa tetangga yang berdiri di luar gerbang saling pandang dengan heran. Seorang bapak paruh baya berbisik kepada orang di sebelahnya. Belum ada kejelasan apa-apa sudah sibuk bagi-bagi kamar. Orang itu menghela napas. Terlalu serakah jadi hilang akal sehat. Di ruang tamu, Dharma masih berdiri di dekat pintu. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku menatapnya, matanya menghindar. Dulu saat kami masih suami istri, setiap kali menghadapi masalah sulit, dia selalu menatapku lama sebelum mengambil keputusan. Hari ini, dia bahkan tidak berani menatapku lurus. Aku tiba-tiba teringat hari kami menandatangani surat pembelian mobil pertama setelah menikah. Hari itu dia menggenggam tanganku erat-erat dan berkata, "Aku bangga punya istri sehebat kamu." Namun, hanya beberapa tahun kemudian, pria yang sama yang mengucapkan kalimat itu hanya berdiri diam ketika orang tuanya menuntut harta milik mantan istrinya. Aku tidak lagi merasa marah, hanya merasa sayang. Sayang pada pria yang pernah membuatku percaya bahwa aku telah memilih dengan benar. Tiba-tiba, dari luar halaman terdengar suara mesin mobil. Tidak keras. Hanya suara teratur dari sebuah mobil yang perlahan memasuki kompleks perumahan. Beberapa kerabat langsung berlari ke jendela. Mungkin tamu siapa? Tidak ada hubungannya dengan kita. Ayah mertuaku melirik keluar lalu berkata dengan angkuh. Kita selesaikan urusan kita dulu. Dia menoleh padaku. Terakhir kali. Tanda tangan atau tidak, aku perlahan berdiri. Merapikan kemeja putih yang kukenakan. Suaraku tetap tenang seperti sejak pagi. Sudah saya katakan. Saya tidak akan menandatanganinya. Dan kita tidak perlu berdebat lagi. Ayah mertuaku baru saja akan marah ketika bel di gerbang berbunyi. Asisten rumah tangga bergegas ke halaman. Melalui jendela kaca besar, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang utama. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 kerapakan mengenakan setelan biru tua, membawa tas kulit coklat, turun dari mobil.
Di belakangnya, dua orang yang lebih muda, masing-masing membawa sekotak berkas tebal. Mereka tidak terburu-buru. Setiap langkah mereka lambat dan pasti. Asisten rumah tangga membuka gerbang. Pria itu tersenyum dan mengangguk berterima kasih. Lalu masuk ke halaman. Begitu melihat wajah pria itu, ekspresi Dharma tiba-tiba berubah. Dia sedikit mengerutkan kening, seolah baru menyadari sesuatu. Sedangkan aku hanya dengan tenang melangkah ke depan pintu. Tersenyum tipis. Anda datang tepat waktu. Pria itu dengan sopan mengangguk. Maaf membuat ibu menunggu. Dia melirik sekilas ke seluruh ruangan di mana lebih dari 10 orang berdesakan. Lalu dengan lembut meletakkan tasnya di atas meja kopi. Bunyi kunci logam yang terbuka terdengar sangat pelan. Di dalamnya ada setumpuk berkas tebal yang tersusun rapi. Setiap dokumen memiliki stempel pengesahan dan sampul klasifikasi yang jelas. Melihat tumpukan berkas itu, senyum di wajah ayah mertuaku perlahan memudar. Dia masih belum tahu siapa yang baru saja masuk. Tapi firasatnya mengatakan bahwa percakapan mulai saat ini tidak akan lagi berjalan sesuai keinginan keluarganya. Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi sangat hening. Tawa dan obrolan yang tadi riuh perlahan mereda ketika semua mata tertuju pada pria yang baru saja melangkah melewati pintu. Dia berusia sekitar 50-an. Bertubuh tinggi. Rambutnya sudah beruban tapi dipotong rapi. Setelan biru tua yang pas di badan. Sepatu kulit hitamnya mengkilap. Di tangannya ada sebuah tas kulit yang sudah usang dimakan waktu tapi masih terawat sangat bersih. Di belakangnya ada dua asisten muda. Satu membawa kotak arsip biru. Yang lain membawa tas laptop dan beberapa tumpukan dokumen yang diikat rapi. Mereka memasuki villa dengan sikap tenang. Sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan-tatapan menyelidik di sekitar. Aku melangkah maju beberapa langkah. Selamat pagi, Pak Wirawan. Pria itu mengangguk pelan. Maaf, Bu Alia. Jalanan agak macet. Jadi saya sedikit terlambat. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Yang penting tepat waktu. Ayah mertuaku melihat ke sana kemari lalu mengerutkan kening. Anda siapa? Pria itu menoleh. Tetap dengan sikap sopan. Saya Wirawan. Pengacara yang mewakili Ibu Alia berdasarkan surat kuasa. Mendengar dua kata pengacara. Ruangan yang tadinya riuh mendadak senyap. Adik Dharma melirik abangnya. Kak. Dia benar-benar panggil pengacara. Dharma tidak menjawab. Dia hanya menatap tajam tas kulit yang ada di meja. Aku menyadari wajahnya mulai tegang. Mungkin dia sudah bisa menebak apa isinya. Pengacara Wirawan dengan lembut membuka kunci tasnya. Suara logam berbunyi pelan. Dia mengeluarkan satu persatu tumpukan berkas yang diklasifikasikan dengan sampul berwarna berbeda. Setiap tumpukan diberi label yang sangat jelas perjanjian jual beli. Berkas pembayaran. Akta notaris. Perjanjian harta pranikah. Melihat deretan tulisan itu, ibu mertuaku masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Dia melipat tangan. Ada dokumen memangnya kenapa putraku juga tinggal di sini 8 tahun. Pengacara Wirawan tidak berdebat. Dia hanya berkata dengan lembut. Mohon maaf. Ibu. Hari ini saya datang bukan untuk berdebat. Saya hanya datang untuk mengonfirmasi fakta dengan dokumen. Suaranya dalam, jelas, dan sangat tenang. Ketenangan itulah yang justru membuat banyak orang di ruangan itu kehilangan kegarangannya. Dia membuka tumpukan berkas pertama. Saya izin bertanya. Apakah Mas Dharma ada di sini? Dharma mengangguk pelan. Ya, saya di sini. Pengacara itu menatap lurus ke arahnya. Apakah Anda masih ingat? Sebelum hari pernikahan, kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian pemisahan harta. Dharma terdiam. Seluruh ruangan menunggu. Beberapa detik kemudian,
Dia menjawab pelan. Ya, satu kata singkat itu membuat ayah mertuaku menoleh tajam ke arah putranya. Apa surat apa? Dharma menunduk. Tidak menjawab. Pengacara Wirawan mengeluarkan salinan yang telah dilegalisir dari dalam berkas. Dia meletakkannya di atas meja. Ini adalah surat perjanjian pemisahan harta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum menikah. Di dalamnya dinyatakan dengan jelas bahwa villa ini adalah aset yang dibeli oleh Ibu Alia sebelum masa pernikahan. Yang menandatangani adalah Ibu Alia dan Mas Dharma. Ibu mertuaku segera mendekat. Dia mengambil salinan itu. Tetapi setelah membaca beberapa baris, dia meletakkannya kembali dengan kasar ke meja. Saya tidak pernah melihat surat ini. Pengacara itu dengan lembut menjawab, ini adalah kesepakatan antara dua orang yang akan menikah. Tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Ayah mertuaku masih belum mau menyerah. Dia menghantamkan tongkatnya ke lantai. Saya tidak tahu hukum. Saya hanya tahu anak saya adalah suaminya. Tinggal di sini selama 8 tahun berarti punya hak. Pengacara Wirawan mengangguk. Saya mengerti pemikiran Bapak. Tetapi, hak kepemilikan aset ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang sah, bukan hanya berdasarkan lama tinggal. Dia berbicara sangat pelan, tanpa nada menyindir atau menantang. Hal itu membuat bahkan beberapa kerabat tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Di dekat jendela kaca, matahari sudah semakin tinggi. Sinar-sinar cahaya terpantul di permukaan kolam di halaman, menciptakan kilauan yang bergerak di sepanjang langit-langit. Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Aku tetap duduk diam, mengamati setiap ekspresi. Ayah mertuaku mulai kehilangan ketenangannya. Ibu mertuaku terus-menerus melirik ke arah Dharma. Dan Dharma. Dia tetap tidak berkata apa-apa. Aku mengerti kenapa. Karena lebih dari siapapun, dia tahu semua yang dikatakan pengacara itu adalah kebenaran. Hari itu, dialah yang duduk di sampingku di kantor notaris. Dia membaca setiap pasal dengan sangat teliti. Bahkan sempat tersenyum dan berkata kepada notaris, dibuat jelas begini jadi tidak ada salah paham di kemudian hari. Tidak disangka. Kalimat itulah yang hari ini membuatnya paling sulit untuk menghadapi kenyataan. Pengacara Wirawan menutup berkas pertama. Dia tidak langsung melanjutkan. Sebaliknya, dia memandang ke seluruh ruangan. Lalu berkata, hari ini saya tidak datang untuk menuduh siapapun. Saya hanya berharap semua orang mengetahui kebenaran sebelum mengambil keputusan. Jika setelah mengetahui kebenaran masih ada tindakan yang melanggar hak kepemilikan aset orang lain, maka konsekuensi hukumnya akan sama sekali berbeda. Ucapan itu membuat tidak sedikit kerabat mulai saling pandang. Seorang paman dengan pelan menarik lengan ayah mertuaku. Hartono, mungkin kita tenang dulu. Pak Hartono menepis tangannya. Tenang apa? Dia sedang mengancam kita. Pengacara Wirawan tersenyum sangat tipis. Saya tidak punya hak untuk mengancam siapapun. Saya hanya punya kewajiban untuk menyajikan fakta. Dia mengulurkan tangan untuk membuka berkas kedua. Sampulnya berwarna merah. Jauh lebih tebal dari yang pertama. Di sudut kanan atasnya ada tulisan yang dicetak tebal, dokumen asal-usul perolehan harta. Saat melihat tulisan itu, Dharma tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya. Aku memperhatikan jakunnya bergerak sedikit. Itu adalah ekspresi yang selalu muncul setiap kali dia cemas. Mungkin dia sudah mengerti. Bagian yang paling sulit dari pagi ini masih ada di depan. Pengacara Wirawan meletakkan tangannya di atas tumpukan berkas itu. Dia menatapku, seolah meminta konfirmasi terakhir. Aku mengangguk pelan. Dia membuka sampulnya. Di dalamnya ada bukti-bukti yang disusun sesuai urutan waktu dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan dokumen-dokumen itulah yang akan menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana villa ini dibangun dengan keringat dan kerja kerasku.
Bukan dari uang sepeser pun dari keluarga mantan suamiku. Ruang tamu begitu sunyi hingga suara jarum jam yang berdetak di dinding seberang bisa terdengar. Sinar matahari siang telah menyelimuti halaman depan. Melalui jendela kaca besar, dedaunan pohon flamboyan bergoyang lembut ditiup angin, menebarkan bayang-bayang di jalan setapak berbatu. Kolam ikan di luar taman masih jernih. Permukaannya hanya beriak ketika beberapa ikan koi besar perlahan muncul ke permukaan untuk mengambil makanan. Pemandangan itu tetap damai seperti biasa. Hanya suasana di dalam ruang tamu yang benar-benar berbeda. Tidak ada lagi yang tertawa. Tidak ada lagi yang membicarakan pembagian kamar atau menghitung di mana akan meletakkan perabotan. Semua mata tertuju pada tumpukan berkas merah di depan pengacara Wirawan. Dia dengan lembut mengeluarkan dokumen pertama salinan perjanjian pengalihan saham perusahaan yang pernah kudirikan. Dia memutar dokumen itu ke arah semua orang. Saya izin menjelaskan sesuai urutan waktu agar lebih mudah dipahami. Ayah mertuaku melipat tangan di dada. Dia masih mempertahankan sikap kerasnya. Tetapi aku menyadari tangan yang memegang tongkat tidak lagi sekokoh saat pertama kali masuk. Pengacara Wirawan berbicara dengan perlahan. 11 tahun yang lalu, Ibu Alia adalah salah satu pendiri perusahaan Cipta Digital Solusi. 7 tahun sebelum menikah, perusahaan mulai menghasilkan laba. Setelah itu, Ibu Alia mengalihkan sebagian sahamnya kepada mitra investor. Dia meletakkan salinan rekening koran di atas meja. Semua dana dari pengalihan saham ditransfer ke rekening pribadi Ibu Alia. Dia mengeluarkan salinan rekening koran lainnya. 3 bulan kemudian, dari rekening inilah Ibu Alia membayar lunas pembelian villa ini. Semua dokumen disusun berurutan tanggal, nomor rekening, deskripsi transfer, tanda terima, dan stempel bank. Tidak ada satu detail pun yang terlewat. Aku melirik Dharma. Dia menunduk sangat dalam. Kedua tangannya terkepal erat. Aku tahu dia masih ingat. Dulu, dialah yang duduk di sampingku. Ketika aku bercerita tentang tahun-tahun merintis usaha. Dia pernah berkata bahwa dia mengagumiku karena telah membangun semuanya sendiri. Namun hari ini, dia tidak cukup berani untuk mengatakan hal itu di depan keluarganya. Pengacara Wirawan melanjutkan membuka berkas. Ini adalah akta jual beli villa. Tanggal penandatanganan akta ini adalah hampir 2 tahun sebelum Mas Dharma dan Ibu Alia menikah. Dia meletakkan akta itu di atas meja. Halaman terakhirnya dengan jelas menunjukkan tanda tanganku. Tidak ada tanda tangan Dharma. Tidak ada nama siapapun dari keluarganya. Dia kemudian mengeluarkan sertifikat hak milik. Sertifikat ini diterbitkan segera setelah proses selesai. Pemilik tunggal adalah Ibu Alia. Ibu mertuaku maju beberapa langkah. Dia mengambil sertifikat itu dan melihatnya lama sekali. Bibirnya terkatup rapat. Dia tidak lagi berteriak seperti sebelumnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihat dokumen yang selama bertahun-tahun hanya dia dengar. Ayah mertuaku masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Dia berkata, "Ya, memang atas namanya. Tapi setelah menikah, itu menjadi harta bersama." Pengacara Wirawan menggeleng pelan. "Mohon maaf, Bapak. Berdasarkan catatan dan kesepakatan antara suami dan istri, rumah ini tidak dimasukkan ke dalam harta bersama setelah pernikahan." Dia mengeluarkan satu dokumen lagi. Ini adalah surat pernyataan tidak menggabungkan harta pribadi ke dalam harta bersama. Dokumen yang ditandatangani oleh mereka berdua. Aku melirik Dharma. Dia memejamkan mata sejenak. Lalu mengangguk pelan. Benar, hanya satu kata yang sangat pelan. Tapi seluruh ruangan mendengarnya. Ayah mertuaku menoleh tajam ke arah putranya. "Kamu bilang apa?" Dharma menarik napas dalam-dalam. "Aku yang menandatanganinya. Dulu aku tahu villa ini adalah harta pribadi Alia." Suasana seakan membeku.
Ibu mertuaku tertegun. Adik Dharma membelalakan mata. Kakak ipar perempuan yang berdiri di tangga juga perlahan turun. Tidak ada yang menyangka Dharma sendiri yang akan mengonfirmasi hal itu. Wajah ayah mertuaku memerah. Lalu kenapa dari tadi kamu tidak bilang Dharma terdiam? Aku mengerti kebisuan itu. Selama 8 tahun hidup bersama, dia selalu berada di antara dua pilihan, satu sisi istri, satu sisi orang tua. Dan hampir setiap kali, dia memilih untuk tidak bersuara. Pengacara Wirawan menutup tumpukan berkas itu. Dia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Hanya dengan tenang berkata, "Sampai saat ini, asal-usul perolehan villa ini telah terbukti sepenuhnya. Uang pembelian berasal dari dana pribadi. Rumah dibeli sebelum pernikahan. Tidak ada kesepakatan untuk digabungkan menjadi harta bersama. Dan sertifikat hanya atas nama Ibu Alia." Dia memandang ke seluruh ruangan. Oleh karena itu, hak kepemilikan atas villa ini tidak berubah setelah mereka bercerai. Di luar, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Kelopak-kelopak bunga kembang sepatu berwarna merah berterbangan melintasi teras. Jatuh di anak tangga batu. Beberapa tetangga masih berdiri di luar gerbang. Tetapi sekarang tidak lagi berbisik-bisik. Ada yang menggelengkan kepala. Ada yang hanya menatap ke dalam dengan ekspresi termenung. Suasana tegang kali ini bukan lagi berasal dari perdebatan, melainkan dari kebenaran. Kebenaran yang dibuktikan oleh kertas, tanda tangan, dan waktu. Aku menatap ruang tamu yang kukenal dengan tenang. Lampu kristal masih memancarkan cahaya lembut. Sofa krem masih di tempatnya. Semuanya seperti biasa. Hanya orang-orang yang berdiri di ruangan itu yang tidak lagi sama seperti 8 tahun lalu. Ayah mertuaku masih belum mau menyerah. Dia menghantamkan tongkatnya ke lantai. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya, tetapi masih penuh dengan kejengkelan. Soal dokumen. Aku tidak membantah. Tapi aku tidak percaya masalah ini sesederhana itu. Pengacara Wirawan menatapnya. Maksud Bapak Pak Hartono langsung menjawab. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Seorang perempuan dari mana bisa dapat puluhan miliar untuk membeli villa? Ucapan itu membuatku menghela napas panjang. Selama bertahun-tahun, sepertinya dalam pikirannya, semua pencapaianku harus berasal dari seorang pria. Dia tidak pernah percaya bahwa seorang wanita bisa membangun karirnya sendiri. Pengacara Wirawan tidak membantah. Dia hanya tersenyum tipis lalu membuka tasnya sekali lagi. Kali ini, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang disegel rapat. Di luarnya tertulis, dokumen tambahan proses perolehan harta dan transaksi terkait. Dia meletakkan amplop itu di atas meja. Matanya dengan tenang menatap semua orang. Mohon maaf, Bapak. Jika Bapak masih meragukan sumber dana tersebut, maka dokumen selanjutnya mungkin akan menjawab semua pertanyaan yang tersisa. Seluruh ruangan kembali hening. Tidak ada yang tahu dokumen apalagi yang ada di dalam amplop itu. Tetapi melihat wajah Dharma yang perlahan memucat, aku mengerti bahwa kebenaran yang akan diungkap tidak hanya akan membuktikan bahwa villa ini milikku, tetapi juga akan menjelaskan banyak hal yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Amplop coklat itu masih tergeletak di atas meja. Tidak ada yang bersuara. Seluruh ruangan tenggelam dalam suasana berat hingga hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan di luar teras. Sinar matahari sudah lebih tinggi, menembus jendela kaca besar dan menciptakan garis-garis cahaya panjang di lantai marmer berwarna krem. Debu di udara berkilauan di bawah sinar matahari. Semuanya masih tampak indah dan damai seperti biasa. Tetapi orang-orang yang berdiri di ruangan itu tahu bahwa pagi ini tidak akan berakhir seperti saat mereka melangkah melewati gerbang. Pengacara Wirawan dengan perlahan membuka segel amplop. Tidak terburu-buru. Setiap gerakannya tenang dan tepat. Setelah bertahun-tahun berpraktik, dia mengerti bahwa dalam sengketa seperti ini,
Yang membuat orang mengubah sikap bukanlah suara yang lebih keras, melainkan bukti yang disajikan pada waktu yang tepat. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen yang lebih tipis dari sebelumnya. Sampulnya bertuliskan informasi komunikasi antar pihak setelah perceraian. Ayah mertuaku sedikit mengerutkan kening. Apalagi itu, pengacara Wirawan menjawab dengan suara ramah. Ini adalah dokumen yang diberikan oleh klien saya, termasuk pesan singkat, email, dan beberapa komunikasi lain yang masih disimpan oleh Ibu Alia. Dia menatap ke arahku. Aku hanya mengangguk pelan. Selama bertahun-tahun bekerja di lingkungan bisnis, aku punya kebiasaan yang oleh banyak orang dianggap terlalu berhati-hati. Setiap email penting disimpan. Setiap pesan yang berkaitan dengan uang dicadangkan. Bukan karena aku mencurigai siapapun. Hanya karena aku selalu percaya bahwa ingatan manusia bisa berubah. Tetapi data tidak. Pengacara Wirawan mengeluarkan beberapa lembar cetakan. Saya izin membacakan sebuah kutipan. Dia menatap kertas itu. Pesan ini dikirim dari Mas Dharma kepada Ibu Alia 3 bulan sebelum mereka mengajukan gugatan cerai. Dia membaca dengan perlahan. Sayang, ayah dan ibu ungkit lagi soal rumah. Aku sudah bilang ini hartamu. Tapi mereka tidak mau dengar. Kamu simpan semua dokumennya baik-baik. Iya. Seluruh ruangan terdiam. Ayah mertuaku menoleh tajam ke arah putranya. Kamu benar mengirim pesan itu. Dharma tidak langsung menjawab. Dia mengusap keningnya lalu menjawab pelan. Benar. Satu kata itu saja sudah cukup untuk mengubah suasana. Ibu mertuaku menggelengkan kepala berulang kali. Tidak mungkin. Pengacara Wirawan mengambil cetakan lain. Kali ini adalah email yang dikirim sekitar 2 minggu sebelum sidang. Dia membaca lebih keras. Aku tahu villa ini adalah harta pribadimu. Nanti kalau orang tuaku menekan, jangan tanda tangani apapun tanpa ada pengacara. Setelah membaca, dia meletakkan kertas itu. Tidak ada yang berkata apa-apa. Bahkan kerabat yang tadinya sangat vokal di awal pagi mulai menunduk menatap lantai. Aku tetap mempertahankan ketenanganku. Sebenarnya saat menerima pesan-pesan itu, aku tidak pernah berpikir akan ada hari di mana aku harus mencetaknya. Aku hanya menyimpannya sebagai kebiasaan. Tidak disangka, hari ini pesan-pesan itu menjadi bukti penting. Ayah mertuaku menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Lalu kenapa hari ini kamu tidak bilang Dharma menelan ludah? Suaranya serak. Aku tidak mau jadi seperti ini. Tadi malam ayah bilang seluruh keluarga akan ke sini. Aku sudah melarang. Tapi tidak ada yang dengar. Untuk pertama kalinya sejak memasuki villa ini, Dharma mengucapkan kalimat panjang. Suaranya sangat pelan. Tetapi cukup untuk didengar oleh semua orang. Ibu mertuaku masih belum terima. Dia maju selangkah. Maksud kamu apa? Kamu membela orang luar. Dharma memejamkan mata sejenak. Alia bukan orang luar. Meskipun sudah bercerai, rumah ini tetap miliknya. Ucapan itu membuatku tanpa sadar menoleh padanya. Pada saat itu, aku tidak lagi melihat mantan suami yang lemah seperti selama bertahun-tahun. Setidaknya kali ini, dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Pengacara Wirawan menutup tumpukan dokumen itu. Dia tidak mengeksploitasinya lebih jauh karena dia tahu keheningan saat ini memiliki bobot yang lebih besar daripada perdebatan apapun. Di luar gerbang, beberapa tetangga masih mengamati. Ada yang berbisik. Ternyata suaminya juga tahu rumah itu milik istrinya. Yang lain menghela napas. Andai saja dia bilang dari awal, tidak akan jadi begini. Di ruang tamu, tatapan para kerabat mulai berubah. Paman yang tadi mendekati ayah mertuaku. Dia berbisik. Tetapi karena ruangan begitu sunyi, semua orang bisa mendengarnya. Artono, lebih baik kita pulang. Masalah ini sudah jelas.
Ayah mertuaku tidak menjawab. Dia berdiri diam untuk waktu yang lama. Matanya masih menatap tumpukan kertas di atas meja. Mungkin untuk pertama kalinya. Dia menyadari bahwa semua pikirannya selama ini hanya didasarkan pada asumsi. Pengacara Wirawan dengan pelan menutup tasnya. Dia melihat jam lalu menoleh padaku. Ibu Alia, bagian dokumen yang paling penting sudah saya sampaikan. Sisanya hanyalah dokumen asli untuk perbandingan jika diperlukan. Aku mengangguk berterima kasih. Tepat pada saat itu, asisten rumah tangga masuk. Ibu, ada 2 petugas polisi dari polsek setempat di luar gerbang. Mereka bilang mendapat laporan ada kerumunan di depan rumah dan ingin memeriksa situasi. Belum sempat aku menjawab. Ayah mertuaku sudah menoleh keluar. Melalui jendela kaca, samar-samar terlihat 2 petugas berseragam sedang berbicara dengan satpam kompleks. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih berat. Pengacara Wirawan dengan tenang berdiri, merapikan jasnya, lalu berkata kepada semua orang dengan suara tenang. Saya rasa saat ini yang terpenting bukanlah siapa yang menang atau kalah, melainkan agar semuanya berakhir dengan tertib. Jika semua orang pergi dengan damai, cerita hari ini akan berhenti sebagai sengketa perdata yang telah diperjelas. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tetapi jika setelah mengetahui dengan jelas hak kepemilikan, masih ada yang sengaja tinggal atau melakukan tindakan yang merusak aset milik Ibu Alia, maka masalahnya dapat menimbulkan persoalan hukum yang lain. Ucapan itu sama sekali tidak bernada mengancam. Itu hanyalah sebuah pengingat yang sangat tenang. Tetapi justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang mulai goyah. Hanya ayah mertuaku yang masih berdiri diam. Kedua tangannya mencengkeram tongkat. Wajahnya memerah karena marah dan gengsi. Aku menatapnya lama. Dalam tatapannya, aku tidak lagi melihat kepercayaan diri seperti saat dia menggedor gerbang dan masuk. Sebaliknya, ada pertarungan batin antara menerima kebenaran dan harga diri yang tidak mau mundur. Dan aku mengerti. Momen penentu dari pagi ini akan segera tiba. Setelah pengingat lembut dari pengacara Wirawan, seluruh ruangan jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Di luar teras, matahari sudah mencapai puncaknya. Cahayanya yang terang menyinari taman hijau di mana semak-semak asoka masih mekar dengan indah. Seolah tidak menyadari bahwa di dalam villa sedang terjadi konfrontasi yang mungkin akan diingat seumur hidup oleh banyak orang. Melalui jendela kaca besar, aku melihat 2 petugas polisi masih berbicara dengan satpam kompleks. Mereka tidak langsung masuk, hanya mengamati situasi untuk memastikan semuanya tidak melewati batas. Hal itu membuatku lebih tenang. Aku tidak pernah berharap ada yang dihukum atau mendapat masalah. Yang kuinginkan hanyalah agar kebenaran dihormati. Di ruang tamu, tidak ada lagi yang membicarakan pembagian kamar. Kerabat yang tadinya berkeliling mengagumi perabotan, kini diam-diam berdiri dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang menatap lantai. Ada yang perlahan melangkah ke teras. Suasana tegang telah digantikan oleh rasa malu. Dharma masih berdiri di dekat pintu. Selama lebih dari 1 jam. Posisinya hampir tidak berubah. Aku melihat di wajahnya lebih banyak kelelahan daripada kemarahan. Mungkin dia sendiri tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Tiba-tiba dia maju selangkah. Suaranya serak. Alia. Itu adalah pertama kalinya sejak pagi dia memanggil namaku. Bukan dengan nada perdebatan. Bukan untuk membela diri. Hanya sebuah panggilan yang sangat pelan. Aku menoleh menatapnya. Menarik napas dalam-dalam. Aku minta maaf. Seluruh ruangan seketika menatapnya. Ayah mertuaku sedikit mengerutkan kening. Ibu mertuaku membuka matanya lebar-lebar. Seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Dharma masih menatapku. Aku tahu, kejadian hari ini tidak seharusnya terjadi. Aku sudah mencoba mencegahnya dari tadi malam.
Tapi aku tidak bisa. Aku tidak memotong pembicaraannya. Membiarkannya selesai. Ada permintaan maaf yang meskipun sangat terlambat, tetap perlu didengarkan. Dia menunduk. Saat kamu mengajukan cerai, aku pikir cukup dengan menandatangani surat. Semuanya akan selesai. Aku tidak menyangka ayah dan ibu akan berpikir tentang villa ini. Tadi malam saat ayah bilang pagi ini seluruh keluarga akan datang. Aku sudah bilang ini hartamu. Tapi ayah tidak percaya. Dia tersenyum sedih. Atau lebih tepatnya, ayah tidak mau percaya. Aku menatapnya lama. Selama 8 tahun hidup bersama, Dharma tidak pernah menjadi orang jahat. Yang membuat pernikahan kami hancur bukanlah karena dia menipuku tentang rumah ini. Tetapi karena setiap kali harus memilih antara yang benar dan menyenangkan keluarga, dia selalu memilih diam. Kebisuan itulah yang mengikis perasaan kami berdua dari waktu ke waktu. Ayah mertuaku angkat bicara. Suaranya masih kesal. Kamu menyalahkan ayah dan ibu. Dharma menggeleng pelan. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku hanya merasa aku yang salah. Pak Hartono mengerutkan kening. Salah di mana? Dharma menatap ayahnya. Salah karena tahu rumah ini milik Alia. Tapi tetap membiarkan semua orang datang. Salah karena dari awal aku tidak punya cukup keberanian untuk menjelaskan. Dan salah karena selama bertahun-tahun, setiap kali ayah dan ibu butuh uang, aku selalu mendatangi Alia, tanpa berpikir bagaimana tekanannya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Aku tiba-tiba teringat banyak malam di masa lalu. Pernah suatu kali ayah mertuaku ingin merenovasi rumah lama. Dharma berkata padaku, hanya kali ini saja. Lalu beberapa bulan kemudian, adiknya ingin membuka toko. Lagi-lagi, hanya kali ini. Lalu utang pamannya. Mobil baru. Setiap kali selalu hanya kali ini. Sampai aku sadar bahwa kali ini itu tidak pernah ada akhirnya. Dharma menatapku. Matanya penuh penyesalan. Aku tahu mungkin kamu tidak akan memaafkan. Dan aku tidak berharap kamu kembali. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya sudah kukatakan sejak lama. Dia berhenti sejenak. Terima kasih. Terima kasih karena selama 8 tahun ini kamu telah memperlakukan keluargaku dengan sangat baik. Bahkan ketika mereka tidak adil padamu. Mendengar itu, aku tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya dia melihat apa yang selama ini kupertahankan. Aku menjawab dengan lembut. Dharma, aku tidak marah padamu karena villa ini. Yang membuatku memutuskan untuk bercerai adalah karena aku tidak lagi melihat adanya kebersamaan. Suami istri tidak harus selalu sependapat. Tetapi setidaknya ketika tahu apa yang benar, keduanya harus cukup berani untuk berdiri di pihak kebenaran. Dia menunduk. Sudut matanya memerah. Mulai sekarang aku akan ingat. Agak terlambat. Aku mengangguk pelan. Ya, agak terlambat. Tapi hatiku tidak lagi menyimpan dendam. Ada hubungan yang tidak bisa dilanjutkan. Namun, itu tidak berarti harus berakhir dengan kebencian. Kami pernah menjadi suami istri. Pernah memiliki tahun-tahun di mana kami tulus saling peduli. Yang tersisa setelah perceraian bukanlah cinta, melainkan rasa hormat untuk kenangan indah yang pernah ada. Ibu mertuaku duduk di kursi. Wajahnya lelah. Dia tidak lagi berteriak seperti saat baru datang. Mungkin ketika mendengar putranya sendiri mengakui segalanya. Dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi alasan yang bisa mengubah fakta. Di luar, angin mulai berembus sepoi-sepoi. Kelopak-kelopak bunga kembang sepatu merah muda jatuh di jalan setapak. Asisten rumah tangga diam-diam membawakan air minum lagi untuk semua orang. Lalu kembali keluar. Tidak ada yang berselera untuk minum. Pengacara Wirawan melihat jam. Lalu dengan lembut angkat bicara. Saya rasa para pihak sudah memahami situasinya.
Jika tidak ada sengketa lebih lanjut, sebaiknya semua pihak bersiap untuk pulang. Dia tidak memaksa, hanya berbicara dengan nada tenang sebagai saran. Beberapa kerabat mulai berdiri. Ada yang menghela napas panjang. Ada yang diam-diam berjalan ke pintu. Sepertinya semua orang berharap pagi yang menegangkan ini segera berakhir. Hanya ayah mertuaku yang masih berdiri diam di tengah ruang tamu. Dia melihat sekeliling villa sekali lagi. Matanya berhenti di setiap barang, setiap lukisan, setiap bingkai jendela, dan akhirnya berhenti padaku. Dalam tatapannya, tidak ada lagi kemarahan awal. Hanya ada beban berat dari seseorang yang baru menyadari bahwa harga diri terkadang membuat orang melangkah terlalu jauh. Aku sedikit memiringkan kepala. Saya harap mulai hari ini semuanya berakhir. Dia tidak langsung menjawab. Hanya diam-diam mengambil tongkatnya, berbalik, dan berjalan perlahan menuju pintu. Di belakangnya, satu persatu anggota keluarganya mengikuti. Sinar matahari di luar masih seterang saat pagi dimulai. Tetapi bagi semua orang yang baru saja keluar dari villa itu, mungkin mereka mengerti bahwa ada pelajaran tentang rasa hormat dan batasan yang hanya akan benar-benar diingat setelah harus menghadapi kebenaran. Ayah mertuaku adalah orang pertama yang keluar dari ruang tamu. Dia menghentakkan tongkat kayunya ke lantai batu. Setiap langkahnya jauh lebih lambat dibandingkan saat dia menyerbu masuk ke villa hampir 2 jam sebelumnya. Saat itu, dia berjalan dengan sikap penuh percaya diri. Sekarang, punggungnya yang biasanya tegap, tampak sedikit membungkuk. Bukan karena usia, tetapi karena beban di hatinya. Orang-orang lain mengikutinya satu persatu. Tidak ada lagi yang mengagumi villa. Tidak ada lagi yang menunjuk-nunjuk atau berdiskusi kamar mana yang lebih baik. Suara sepatu dan sandal yang menyentuh anak tangga terdengar berirama di halaman yang luas. Di luar gerbang, beberapa tetangga masih berdiri. Mereka tidak lagi berbisik seperti di awal. Hanya diam-diam menepi untuk memberi jalan bagi keluarga Dharma. Sinar matahari siang menyinari deretan pohon di depan gerbang dengan warna kuning pucat. Angin sepoi-sepoi membuat kelopak-kelopak bunga kembang sepatu berguguran di jalanan. Pemandangan itu membuatku tanpa sadar teringat hari pertama pindah ke sini. Dulu aku berpikir rumah ini akan menjadi awal dari sebuah keluarga kecil. Tidak disangka, bertahun-tahun kemudian, tempat ini justru menjadi penutup segalanya. Saat ayah mertuaku sampai di gerbang, dia berhenti. Dia menoleh menatapku. Matanya tidak lagi setajam pagi tadi. Juga tidak ada lagi ekspresi kemenangan. Hanya sebuah tatapan yang sangat lama. Akhirnya, dia angkat bicara. Alia. Itu adalah pertama kalinya sepanjang pagi ini dia memanggil namaku tanpa disertai omelan. Aku melangkah ke teras. Jarak di antara kami hanya beberapa meter. Dia menarik napas dalam-dalam. Bapak. Dia ragu-ragu. Mungkin dia tidak pernah berpikir akan ada hari di mana dia harus memilih kata-kata seperti ini. Lalu dia melanjutkan. Bapak sudah emosi. Sudah salah sangka. Tapi Bapak harap, nanti kalau bertemu di jalan, jangan memalingkan muka. Aku terdiam beberapa detik. Selama 8 tahun menjadi menantunya, aku belum pernah mendengar dia berbicara dengan nada serendah itu. Mungkin manusia baru benar-benar merenungkan diri ketika semuanya sudah terlanjur terlalu jauh. Aku tersenyum. Saya tidak pernah ingin menjadi musuh keluarga Bapak. Saya hanya ingin semua orang menghormati apa yang menjadi milik masing-masing. Dia mengangguk pelan. Tidak berkata apa-apa lagi. Lalu berbalik dan melangkah keluar dari gerbang. Ibu mertuaku berjalan di belakangnya. Sebelum masuk ke mobil, dia juga berhenti. Dia menatapku. Matanya merah karena lelah. Dia berkata pelan. Selama ini, terima kasih. Aku tidak menyangka akan mendengar kalimat itu.
Meskipun singkat, aku tahu itu tidak mudah baginya. Aku hanya menjawab, "Semoga ibu sehat selalu." Dia mengangguk pelan lalu masuk ke mobil. Mobil 7 penumpang itu perlahan bergerak, diikuti oleh 2 mobil lain yang mengangkut kerabat. Tak lama kemudian, jalan di depan villa kembali sepi seperti semula. Para tetangga juga satu persatu pulang. Seorang bapak tua yang lewat di depan gerbang menatapku lalu tersenyum ramah. "Kamu menanganinya dengan tenang sekali. Nak, ada banyak hal yang kalau hanya dimenangkan dengan adu mulut tidak akan pernah selesai." Aku menunduk berterima kasih. Setelah semua orang pergi, barulah aku perlahan menutup gerbang besi itu. Suara kunci elektronik berbunyi klik sangat pelan. Pada saat itu, aku merasa seolah-olah sebuah bab lama dalam hidupku baru saja ditutup. Asisten rumah tangga mendekatiku. "Ibu, akhirnya tenang juga." Aku menatap halaman yang bermandikan sinar matahari. Mengangguk pelan. "Iya, sudah tenang." Pengacara Wirawan merapikan berkas-berkasnya dengan hati-hati. Memasukkan setiap tumpukan kembali ke dalam tas kulitnya. "Saya rasa mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu ibu." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak. Kalau hari ini tidak ada Bapak." Dia menggeleng pelan. "Tidak. Saya hanya orang yang menyajikan fakta. Yang melindungi ibu adalah kehati-hatian ibu sendiri." Dari bertahun-tahun yang lalu, aku menatap tumpukan berkas di atas meja. Benar juga. Jika dulu aku tidak menyimpan dokumen, tidak membuat semuanya jelas, mungkin hari ini aku harus menghabiskan banyak waktu untuk membuktikan apa yang memang menjadi milikku. Setelah pengacara pulang, villa kembali tenang. Aku berjalan-jalan di sekitar taman. Pot-pot bunga masih tertata rapi. Suara gemericik air dari air mancur mini terdengar begitu menenangkan. Aku berhenti di kursi kayu di bawah pohon flamboyan. Ini adalah tempat di mana aku biasa membaca buku setiap akhir pekan. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa duduk di sana tanpa beban di hati. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan dari Dharma. "Aku minta maaf sekali lagi. Terima kasih karena hari ini kamu tetap menghormati orang tuaku. Aku akan berusaha hidup dengan baik." Aku membacanya dan tidak langsung menjawab. Bukan karena marah, tetapi karena kupikir semua yang perlu dikatakan pagi ini sudah dikatakan. Ada hubungan yang tidak perlu disambung lagi, tetapi juga tidak harus diakhiri dengan kebencian. Aku mematikan layar ponsel, meletakkannya di meja kayu di teras, lalu menatap langit biru yang jernih tanpa awan. Angin awal musim kemarau membawa aroma lembut dari rumpun melati di pinggir jalan. Aku tiba-tiba menyadari, hal paling berharga yang baru saja kudapatkan kembali bukanlah villa ini. Karena rumah ini memang tidak pernah menjadi milik orang lain. Hal yang benar-benar kudapatkan kembali adalah kedamaian dalam hidupku sendiri. Dan sejak saat gerbang tertutup di belakang para tamu yang tidak lagi disambut, aku tahu bahwa jalan di depan tidak akan lagi terikat oleh masa lalu, melainkan akan terbuka dengan pilihan-pilihan baru yang kuputuskan sendiri. Epilog 1 tahun kemudian musim semi kembali datang. Pagi di awal Maret. Kota terbangun dalam cahaya matahari yang lembut. Deretan pohon di sepanjang taman di depan kompleks perumahanku mulai dipenuhi tunas-tunas hijau. Kicau burung terdengar dari dahan-dahan, berpadu dengan suara langkah kaki orang-orang yang berolahraga pagi. Udara segar membawa aroma rumput yang baru dipotong dan rumpun melati yang mekar di pinggir jalan. Aku membuka pintu balkon. Angin sejuk menyapu rambutku. Di meja kayu kecil di samping jendela ada secangkir kopi panas, buku yang sedang kubaca, dan buku catatan rencana untuk minggu baru. Hidupku sekarang jauh lebih sederhana. Tidak ada lagi villa luas. Tidak ada lagi perabotan mahal. Sebagai gantinya, aku memiliki pagi yang damai.
makan malam yang tepat waktu, dan akhir pekan untuk mengajak orang tua jalan-jalan. Itu adalah hal-hal yang dulu. Ketika aku sibuk menyelamatkan pernikahan yang retak, tanpa sadar telah kuabaikan. Yayasan beasiswa yang kudirikan bersama teman-teman juga memasuki tahun pertama operasinya. Jumlah siswa yang dibantu semakin banyak. Setiap kali menerima surat tulisan tangan dari mereka, aku selalu menyimpannya dengan hati-hati. Ada yang menulis bahwa berkat beasiswa, dia tidak harus putus sekolah. Ada yang bercerita tentang mimpinya menjadi insinyur atau guru. Membaca setiap baris tulisan itu, aku selalu tersenyum. Mungkin inilah investasi yang memberikan keuntungan terbesar dalam hidupku. Suatu sore di akhir pekan, aku menerima undangan untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-10 seorang mitra bisnis. Hotel tempat acara diselenggarakan terletak di tepi sungai. Saat senja perlahan turun, permukaan air memantulkan warna oranye yang cemerlang. Alunan musik piano yang lembut terdengar di lobi utama. Aku sedang berdiri di dekat area pameran ketika tiba-tiba mendengar suara yang kukenal. Alia, aku berbalik. Ternyata Dharma. Dia mengenakan setelan abu-abu sederhana. Wajahnya tidak lagi selelah setahun yang lalu. Melihatku, dia tersenyum sangat alami. Tidak disangka bertemu denganmu di sini. Aku juga tersenyum. Sudah lama. Ya. Kami berjalan bersama ke balkon hotel. Di depan kami ada sungai yang mengalir tenang. Perahu-perahu wisata perlahan melintas. Untuk waktu yang lama, kami berdua terdiam. Lalu Dharma angkat bicara. Ayahku sehat. Ibu juga. Sesekali ibu masih menyebut namamu. Aku mengangguk pelan. Aku senang mendengarnya. Dia menatap sungai. Suaranya menjadi lebih dalam. Ada satu hal yang selalu ingin kukatakan. Setelah semua yang terjadi, aku baru mengerti. Keluarga bukanlah tempat di mana satu orang berkorban dan yang lain hanya menerima. Keluarga adalah tempat di mana semua orang belajar untuk saling menghormati. Aku tersenyum tipis. Baguslah kamu sudah mengerti. Dia menoleh menatapku. Apakah kamu bahagia? Aku menatap langit yang perlahan berubah menjadi ungu. Angin sepoi-sepoi membawa uap air dari sungai. Aku menjawab sangat pelan. Ya. Tidak setiap saat bahagia. Tidak semua hal sempurna. Tapi setiap malam sebelum tidur, dan setiap pagi saat bangun, hatiku terasa sangat ringan. Dia mengangguk. Tersenyum tulus. Itu sudah cukup. Saat pesta berakhir, kami berjalan bersama ke lobi. Di pintu, Dharma berhenti. Dia mengulurkan tangannya padaku. Terima kasih. Karena waktu itu kamu memilih untuk tenang daripada membenci. Aku menjabat tangannya. Tersenyum tipis. Terima kasih juga karena pada akhirnya kamu berani mengatakan yang sebenarnya. Kami melepaskan jabat tangan. Masing-masing berjalan menuju mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Tanpa ada lagi yang perlu disesali. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku mengemudi perlahan melewati jalan di sepanjang taman. Lampu-lampu kuning menyoroti jalan setapak. Beberapa keluarga sedang berjalan-jalan. Suara tawa anak-anak terdengar jernih di tengah keheningan malam. Aku tiba-tiba teringat pagi setahun yang lalu. Juga pagi yang cerah. Juga di depan sebuah gerbang. Tapi saat itu aku berdiri di tengah gedoran pintu. Omelan. Dan kekecewaan. Jika hari itu aku memilih untuk membalas dengan kemarahan, mungkin semuanya akan berakhir dengan cara yang sangat berbeda. Tapi untungnya, aku memilih untuk tenang. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku mengerti bahwa kebenaran tidak perlu dilindungi dengan teriakan. Ia hanya perlu dibuktikan dengan kejelasan dan kesabaran. Mobil berhenti di depan rumah kecilku. Aku turun. Membuka gerbang putih yang dipenuhi sulur-sulur bunga kembang sepatu yang sedang mekar.
Aku tiba-tiba tersenyum. Setahun yang lalu juga sebuah gerbang. Tetapi di baliknya ada kekacauan. Hari ini, di balik gerbang ini ada sebuah rumah yang damai. Aku mengadah menatap langit penuh bintang. Menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan lembut menutup gerbang itu. Suara kunci berbunyi sangat pelan. Tetapi di dalam hatiku, itu adalah suara terindah. Karena aku tahu, aku tidak hanya menutup sebuah gerbang, tetapi juga menutup luka, penyesalan, dan sebuah bab lama dalam hidupku. Agar mulai besok, setiap fajar menyingsing, aku akan terus hidup dengan kerja keras, harga diri, dan kedamaian yang telah kutukar dengan banyak hal untuk kudapatkan. Hidup terkadang tidak adil. Ada orang yang datang untuk membawa kebahagiaan. Ada yang datang untuk mengajarkan sebuah pelajaran. Yang terpenting bukanlah mempertahankan semua orang di sisi kita. Tetapi setelah setiap gejolak, kita tetap mempertahankan kebaikan, harga diri, dan kepercayaan pada diri sendiri. Dan mungkin, itulah aset paling berharga yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Kisah kita berakhir di sini. Mungkin setiap orang akan menarik pelajaran yang berbeda dari cerita ini. Tapi hal yang paling menyentuh adalah bahwa kebaikan hati selalu berharga. Namun, kebaikan hati juga memiliki batasan. Membantu kerabat adalah hal yang baik. Tapi bantuan itu hanya bermakna jika lahir dari rasa hormat dan terima kasih. Bukan sebagai sebuah kewajiban atau hal yang lumrah. Dalam pernikahan, cinta memang esensial. Tetapi rasa hormat, keterikatan, dan kejujuran jauh lebih penting. Sebuah pernikahan tidak hancur hanya karena satu insiden tunggal, melainkan seringkali dimulai dari kebisuan saat menghadapi kesalahan. Dari kurangnya keberanian untuk membela orang yang selalu berada di samping kita. Tepat sekali.